di sebuah rumah yang sama, dengan orang tua yang sama dan trauma yang sama, bisa melahirkan dua takdir paling ekstrim dalam sejarah kriminalitas dunia. Di satu kamar, tumbuh seorang anak laki-laki yang kelak akan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang bocah dari cengkeraman predator seksual. Dia pulang sebagai pahlawan nasional, dipuji di seluruh penjuru negeri karena kebaikan hatinya. Namun di kamar sebelah, tumbuh kakak kandungnya. Seorang pria yang memendam kegelapan begitu pekat. Hingga 20 tahun kemudian, dia tega menghabisi nyawa 4 wanita tak bersalah dan memisah-misahkan tubuh korbannya di tengah keindahan Taman Nasional Yosemite. Ini adalah kisah nyata keluarga Steiner, sebuah misteri psikologis terbesar abad ini tentang bagaimana penderitaan bisa mengubah seseorang menjadi penyelamat atau justru melahirkan monster yang paling kejam. Jangan skip video ini karena kita akan membedah kronologi lengkapnya dari detik-detik penculikan, pelarian tengah malam yang menegangkan, hingga plot twist keluarga yang akan membuat Anda merinding. Kita mulai dari sore yang tenang di tahun 1972. Tanggal 4 Desember 1972, sebuah kota kecil bernama Merced di California terasa begitu damai. Stephen Steiner, bocah polos berusia 7 tahun dengan senyum lebar, baru saja menyelesaikan jam sekolahnya dan berjalan kaki sendirian untuk pulang ke rumah. Dia tidak pernah tahu bahwa itu adalah hari terakhirnya melihat orang tuanya sebagai seorang anak kecil. Di tengah jalan, sebuah mobil sedan putih mendekat dan berhenti tepat di sampingnya. Seorang pria bertubuh kurus turun, namanya Ervin Murphy. Dengan ramah, Murphy menyodorkan beberapa pamflet keagamaan kepada Stephen. Murphy meluncurkan modusnya. "Halo anak manis, kami dari gereja lokal. Apakah ibumu punya baju atau barang bekas yang bisa disumbangkan?" Stephen yang lugu menjawab bahwa ibunya mungkin punya. Murphy tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Mari masuk ke mobil. Kami akan mengantarmu pulang sekaligus mengambil barangnya." Tanpa rasa curiga, Stephen naik ke kursi belakang. Namun begitu pintu tertutup rapat, suasana di dalam mobil langsung berubah dingin. Di kursi kemudi, duduk seorang pria paruh baya dengan tatapan mata yang kosong namun tajam. Dia adalah Kenneth Parnell, otak dari penculikan ini. Parnell langsung menginjak gas, membelah jalan raya menjauh dari kota Merced. Stephen mulai panik saat menyadari jalan yang dilewati bukan arah rumahnya. Dia mulai menangis dan meminta pulang. Parnell menghentikan mobilnya di sebuah telepon umum, berpura-pura menelpon seseorang. Ketika kembali ke mobil, Parnell menatap tajam ke mata Stephen dan mengucapkan kalimat manipulasi psikologis pertamanya. "Aku baru saja menelpon orang tuamu. Mereka bilang mereka punya terlalu banyak anak dan tidak menginginkanmu lagi. Mulai hari ini, namamu bukan Stephen. Kamu adalah anakku." Bagi seorang anak berusia 7 tahun, kalimat itu menghancurkan dunianya secara instan. Malam itu, di sebuah kabin terisolasi di pegunungan Cathays Valley, masa kecil Stephen Steiner resmi direnggut. Selama 7 tahun berikutnya, Stephen Steiner hidup dalam sebuah neraka yang tidak kasat mata. Kenneth Parnell bukan hanya seorang penculik, dia adalah seorang manipulator ulung. Dia memaksa Stephen menggunakan nama baru, Dennis Parnell. Parnell adalah pekerja serabutan yang paranoia. Untuk menghindari kejaran polisi, dia membawa Stephen berpindah-pindah kota di seluruh California Utara, mulai dari kabin di hutan,
taman karavan, hingga rumah sewaan kecil. Namun ada satu fakta yang membuat publik heran. Stephen tidak pernah dikurung di dalam ruang bawah tanah. Dia justru didaftarkan ke sekolah umum di setiap kota baru tempat mereka tinggal. Dia bermain dengan anak-anak tetangga, berbicara dengan guru, dan berjalan-jalan di supermarket. Banyak orang bertanya, kenapa Stephen tidak kabur? Kenapa dia tidak berteriak meminta tolong kepada gurunya? Jawabannya adalah systematic brainwashing, atau cuci otak yang sangat kejam. Parnell menanamkan ketakutan tingkat tinggi di otak Stephen. Dia mengancam bahwa polisi akan menangkap Stephen jika tahu identitas aslinya. Lebih buruk lagi, Parnell mengancam akan melacak keluarga kandung Stephen dan menghabisi mereka semua jika Stephen berani membocorkan rahasia ini. Bagi Stephen, kepatuhan adalah satu-satunya cara untuk menjaga orang tua kandungnya tetap hidup di luar sana. Dia mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan eksploitasi mental setiap hari, sembari memikul beban emosional yang terlalu besar untuk anak seusianya. Dia tumbuh menjadi remaja yang pendiam, trauma, dan percaya bahwa tidak ada jalan keluar dari dunia gelap ini. Sementara Stephen berjuang bertahan hidup di pengasingan, apa yang terjadi di rumah asli keluarga Steiner di Merced? Jawabannya adalah kehancuran perlahan. Hilangnya Stephen meninggalkan lubang besar yang tak terobati. Ibu Stephen, Kay Steiner, jatuh dalam depresi berat. Sang ayah, Delbert, menghabiskan seluruh waktu dan tabungannya untuk mengikuti setiap petunjuk palsu demi menemukan putranya yang hilang. Rumah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang mencekam. Di sudut rumah yang muram itu, ada seorang anak laki-laki lain yang terabaikan. Dia adalah Carrie Steiner, kakak kandung Stephen yang berusia beberapa tahun lebih tua. Carrie tumbuh dengan perasaan ditolak. Dia merasa bahwa sejak adiknya hilang, perhatian, cinta, dan emosi orang tuanya telah mati untuknya. Mereka hanya peduli pada ingatan tentang Stephen. Carrie mulai memendam kemarahan mendalam, tidak hanya kepada penculik adiknya, tetapi juga kepada adiknya sendiri yang telah merebut kebahagiaan keluarganya secara tidak langsung. Namun, kegelapan di dalam diri Carrie tidak muncul begitu saja. Di kemudian hari, terungkap bahwa sejak remaja, Carrie sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan, termasuk fantasi kekerasan seksual yang mengerikan terhadap wanita. Saat semua orang fokus meratapi Stephen yang hilang, tidak ada yang menyadari bahwa ada monster lain yang sedang tumbuh subur di dalam rumah mereka sendiri. Waktu bergeser ke bulan Februari tahun 1980. Stephen Steiner kini telah menginjak usia 14 tahun. Fisiknya mulai tumbuh besar, dan perlahan-lahan dia mulai menyadari kepalsuan dari semua ancaman Kenneth Parnell selama ini. Suatu hari, Parnell pulang ke kabin mereka di wilayah Ukiah dengan membawa sebuah kejutan yang mengerikan. Di dalam mobilnya, ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang sedang menangis histeris. Namanya Timothy White. Parnell baru saja menculiknya saat Timothy sedang bermain di dekat rumahnya. Ketika Stephen melihat Timothy yang gemetar, ketakutan, dan terus memanggil ibunya, sebuah tombol di dalam otak Stephen mendadak aktif. Kilas balik memorinya di tahun 1972 berputar hebat. Dia melihat dirinya sendiri pada diri Timothy yang malang itu. Malam itu, Parnell menyerahkan Timothy kepada Stephen dan berkata, "Sekarang, tugasmu adalah mengajari anak ini untuk memanggilku ayah." Disinilah titik balik kepahlawanan itu terjadi. Di bawah kegelapan malam, saat Parnell tidur, Stephen mendekati Timothy yang sedang terisak. Stephen memeluk bocah itu dan membisikkan sebuah sumpah. "Jangan menangis lagi. Aku tahu rasanya berada di posisimu. Aku berjanji, aku tidak akan membiarkan bajingan itu menyentuhmu. Aku akan membawamu pulang ke ibumu." Selama 2 minggu berikutnya, Stephen menyusun strategi. Dia berpura-pura tetap patuh di depan Parnell agar sang penculik lengah, sembari mengamati jadwal kerja Parnell dengan sangat teliti.
Malam tanggal 1 Maret 1980, kesempatan emas itu akhirnya tiba. Kenneth Parnell pergi keluar untuk bekerja shift malam di sebuah hotel setempat, meninggalkan kabin dalam keadaan tidak terkunci rapat dari luar. Stephen tahu, ini adalah hidup atau mati. Jika mereka tertangkap, Parnell tidak akan ragu untuk menghabisi mereka berdua. Tanpa membuang waktu, Stephen menggandeng tangan kecil Timothy dan melangkah keluar menembus dinginnya malam California yang pekat. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan raya yang sepi di tengah hutan. Timothy yang baru berusia 5 tahun segera kelelahan dan menangis karena kakinya sakit. Tanpa pikir panjang, Stephen mengangkat Timothy, menggendongnya di punggung dan terus berjalan kaki sejauh bermil-mil. Mereka mencoba melakukan hitchhiking, menyetop mobil yang lewat. Namun tidak ada yang mau berhenti untuk dua anak remaja di tengah malam. Setelah menempuh perjalanan darat yang melelahkan dan menegangkan sepanjang hampir 40 mil atau sekitar 60 km, fajar mulai menyingsing saat mereka memasuki batas kota Ukiah. Stephen melihat sebuah bangunan dengan logo yang sangat dia kenal, kantor polisi Ukiah. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, Stephen mendorong pintu kaca kantor polisi tersebut sembari tetap memegangi tangan Timothy. Petugas polisi yang berjaga langsung melompat dari kursinya saat melihat Timothy White, karena foto bocah itu sudah tersebar di seluruh berita darurat. Namun petugas itu bingung melihat remaja jangkung yang bersamanya. Petugas itu bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu yang membawanya?" Remaja itu mengatur napasnya yang terengah-engah, menatap lurus ke arah polisi, dan mengucapkan kalimat bersejarah yang seketika menghentikan detak jam di ruangan itu. "Namaku Dennis Parnell, selama 7 tahun ini. Tapi malam ini, aku ingat siapa aku sebenarnya. Nama depanku adalah Stephen. Dan aku rasa nama belakangku adalah Steiner." Pengakuan itu mengguncang seluruh Amerika Serikat. Dalam waktu beberapa jam, Kenneth Parnell berhasil diringkus tanpa perlawanan. Stephen Steiner pulang ke kota Merced sebagai pahlawan besar yang disambut oleh parade kota dan kamera media dari seluruh dunia. Namun, akhir yang bahagia ternyata tidak seindah di dongeng. 7 tahun hidup dalam doktrin predator membuat Stephen mengalami kesulitan luar biasa untuk beradaptasi kembali. Dia merasa asing di rumahnya sendiri. Dia tidak terbiasa dengan aturan orang tua kandungnya, dan dia tertinggal jauh dalam hal pendidikan. Ditambah lagi, publik kecewa karena sistem hukum saat itu hanya menjatuhkan hukuman ringan kepada Parnell, yang akhirnya bebas hanya dalam waktu 5 tahun. Meskipun memikul beban trauma masa kecil yang begitu masif, Stephen menolak untuk menyerah pada keadaan. Dia membuktikan dirinya memiliki hati yang emas. Dia tumbuh dewasa, menemukan cinta sejatinya, menikah, dan dikaruniai 2 orang anak yang sangat dia sayangi. Dia sering diundang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang keselamatan anak. Tetapi takdir tampaknya terlalu kejam untuk pahlawan ini. Pada tanggal 16 September 1989, saat perjalanan pulang dari tempat kerjanya, sepeda motor yang dikendarai Stephen ditabrak oleh sebuah mobil. Stephen Steiner meninggal dunia di tempat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Seluruh negeri berduka, meratapi kepergian seorang pemuda yang menghabiskan separuh hidupnya di dalam neraka. Namun pergi terlalu cepat saat baru saja mengecap kebahagiaan. Untuk mengenang aksi heroiknya, seorang pemahat patung terkenal bernama Paula Slater menciptakan sebuah patung perunggu seukuran manusia yang menggambarkan Stephen Steiner dan Timothy White. Monumen yang berada di Applegate Park, Merced, California itu memperlihatkan Stephen berusia 14 tahun, sedang berjalan sambil menggandeng tangan Timothy, seorang anak berusia 5 tahun yang ia selamatkan. Bukan sekadar patung, monumen ini menjadi simbol keberanian, harapan, dan perjuangan bagi anak-anak yang hilang di seluruh dunia.
Patung tersebut diresmikan pada Agustus 2010 melalui proyek Missing Children Monument Project. Dengan harapan, kisah Steven dapat terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari bahaya penculikan dan predator. Namun, monumen ini juga pernah mengalami kejadian yang memprihatinkan. Sebuah plakat perunggu yang menjadi bagian dari monumen sempat dicuri pada tahun 2022. Setelah bertahun-tahun menghilang, plakat pengganti akhirnya dipasang kembali pada 2025. Kini, patung Steven dan Timothy tetap berdiri sebagai pengingat bahwa di tengah kisah kelam penculikan, pernah ada seorang anak yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan anak lain. Steven Steiner mungkin telah tiada, tetapi keberaniannya terus dikenang. Bukan hanya sebagai kisah seorang korban, melainkan sebagai kisah seorang anak yang memilih menyelamatkan anak lainnya. Kematian Steven seolah meruntuhkan sisa-sisa kewarasan yang ada di dalam keluarga Steiner. Dan disinilah plot twist paling mengerikan dari kisah ini dimulai. 10 tahun setelah kematian Steven, tepatnya pada tahun 1999, dunia kembali dikejutkan dengan berita utama. Nama Steiner kembali menjadi sorotan. Namun, kali ini bukan karena aksi penyelamatan, melainkan karena pembunuhan berantai yang sangat keji. Carrie Steiner, kakak kandung Steven yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang nama besar adiknya, akhirnya melepaskan monster di dalam dirinya. Bekerja sebagai seorang montir di sebuah penginapan dekat Taman Nasional Yosemite, Carrie memanfaatkan pengetahuannya tentang medan hutan untuk memburu korban. Dalam kurun waktu beberapa bulan, Carrie dengan dingin menghabisi nyawa 4 orang wanita. Carol Sun, putrinya yang berusia 15 tahun, Julie Sun, seorang pertukaran pelajar bernama Sylvina Peloso, dan seorang naturalis taman bernama Joy Ruth Armstrong. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam hutan. Tanggal 15 Februari, setelah seharian lelah mendaki, ketiga wanita ini kembali ke kamar nomor 509 di Cedar Lodge untuk beristirahat. Malam itu, ketukan pintu terdengar. Di balik pintu, Carrie Steiner, montir resmi penginapan dengan seragam lengkap dan senyum yang meyakinkan. Carrie berbohong, mengklaim ada kebocoran air darurat dari lantai atas yang harus segera diperbaiki. Karena penampilannya yang bersih dan ramah, Carol membuka pintu. Dan dalam sekejap, senyum ramah di wajah Carrie berubah menjadi tatapan dingin seorang predator. Menodongkan senjata, Carrie langsung menyekap dan mengikat ketiga korban yang tak berdaya. Malam itu juga, di dalam kamar hotel tersebut, Carrie mencekik Carol Sant dan Sylvina Peloso hingga tewas. Namun, kekejaman Carrie tidak berhenti di sana. Ia memutuskan untuk menyandera Julie Sant yang ketakutan, memasukkannya ke dalam mobil sewaan milik keluarga Sant, dan membawanya pergi menembus kegelapan malam. Carrie membawa Julie ke area terisolasi di dekat Danau Don Pedro. Di sanalah, remaja 15 tahun itu harus menghadapi akhir hidupnya yang tragis di tangan Carrie. Untuk menghilangkan semua jejak forensik, Carrie memasukkan jasad Carol dan Sylvina ke dalam bagasi mobil sewaan tersebut, mengendarainya jauh ke dalam hutan penebangan pohon yang sepi, lalu membakar mobil itu hingga hangus berkeping-keping. Kehilangan mereka memicu operasi pencarian terbesar dalam sejarah California oleh FBI. 1 bulan kemudian, misteri mulai terungkap saat bangkai mobil yang hangus ditemukan bersama sisa jasad Carol dan Sylvina di dalamnya. Namun, di mana keberadaan Julie? Pada 25 Maret 1999, polisi akhirnya menemukan jasad Julie yang disembunyikan di bawah semak-semak perbukitan. Setelah pembunuhan keji terhadap keluarga Sun dan Sylvina Peloso, Carrie Steiner sempat lolos dari radar FBI. Karena pembawaannya yang sangat tenang dan kooperatif saat diperiksa, polisi mengira sang pembunuh telah pergi jauh dari Yosemite. Namun, rasa aman yang palsu itu hancur berantakan hanya dalam waktu 5 bulan kemudian.
kegelapan di dalam diri Carrie kembali lapar. Dan kali ini, korbannya adalah seorang wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga alam Yosemite. Namanya Joey Ruth Armstrong, seorang naturalis dan pemandu edukasi alam berusia 26 tahun yang sangat dicintai oleh komunitasnya. Pada tanggal 21 Juli 1999, Joey sedang berada di kabin terpencilnya di kawasan Foresta, jauh di dalam Taman Nasional Yosemite. Dia sedang bersiap untuk mengemas barang-barangnya untuk mengunjungi temannya. Dia tidak pernah tahu bahwa mobil pick-up milik Carrie Steiner sudah terparkir di dekat jalannya. Melihat Joey sedang sendirian, hasrat kopet Carrie semakin menyala. Ia kemudian menyerang Joey dan melakukan kekerasan seksual. Joey sempat melakukan perlawanan, namun kemudian dengan keji, Carrie menggal kepala Joey. Joey pun tewas mengenaskan. Singkat cerita, saat ditangkap oleh FBI, Carrie Steiner memberikan pengakuan yang membuat para detektif bergidik ngeri. Dia mengatakan bahwa dia sudah memendam keinginan untuk membunuh wanita sejak dia berusia 7 tahun, tepat di tahun ketika adiknya diculik. Trauma, kecemburuan, dan pengabaian emosional selama bertahun-tahun telah mengubahnya menjadi psikopat berdarah dingin. Carrie akhirnya divonis hukuman mati, dan hingga hari ini masih mendekam di penjara San Quentin, tempat yang sama di mana Richard Ramirez dipenjara. Kisah tentang Richard Ramirez sudah pernah dibahas di channel ini. Kisah keluarga Steiner mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam tentang psikologi manusia. 2 anak laki-laki tumbuh dari rahim yang sama, menghadapi tragedi keluarga yang sama besarnya. Namun yang satu memilih untuk menggunakan penderitaannya sebagai lentera untuk menyelamatkan orang lain. Sementara yang lain memilih menggunakan luka masa lalunya sebagai alasan untuk menciptakan penderitaan baru bagi orang lain. Stephen Steiner memilih menjadi pahlawan, sedangkan Carrie Steiner memilih menjadi monster. Warisan keberanian Stephen tidak akan pernah mati. Dia membuktikan bahwa sedalam apapun kegelapan mencoba menguasai kita, pilihan untuk menjadi orang baik selalu ada di tangan kita sendiri. Bagaimana pendapat Anda tentang kontras takdir yang luar biasa dari keluarga Steiner ini? Mengapa menurut Anda Carrie bisa berubah menjadi kejam? Tulis analisis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman pecinta true crime Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan kasus mendalam berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.